Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Mungkin bisa Anda. Nah, ini RPS. Saya sudah menyusun sedemikian rupa untuk saya memulai kegiatan mengajar di sini. Saya memulai dengan saya menyampaikan terlebih dahulu rancangan dari rencana pembelajaran semester yang akan saya lakukan selama 1 semester ini, mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir, ya. Dan Anda sudah mengikuti tahapan demi tahapan dari kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah SDM internasional. Nah, untuk tema tugas hari ini ada di pertemuan ke-13 di sini, ya. Nah, ini ada pertemuan ke-13. Nah, ada pertemuan ke-13. Nah, ini yang akan kita bahas. Anda bisa ya, bisa baca. Nah, ini sekarang yang akan kita jadikan atau yang akan saya bahas hari ini adalah Anda mau bahas seputar ini, bagaimana mensikapi ya peran dari seorang ekspatriat pada saat mereka sudah menjelang selesai penugasannya, gitu ya. Oke, saya stop screen dulu. Saya stop screen. Nah, saya kembalikan kepada Anda. Silakan, siapa yang mau memulai terlebih dahulu? Karena ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan proses pembelajaran dengan konsep student center learning, ya, yang berbasis case study, berbasis studi kasus, di mana studi kasus ini nantinya akan diuraikan satu persatu jawabannya oleh setiap mahasiswa untuk menanggapi bagaimana pandangan mereka seputar keadaan ataupun peristiwa yang terjadi di dalam kasus tersebut. Baik, kita mulai saja. Mau siapa yang pertama kali untuk menyampaikannya? Silakan. Ini Bu, di jurnalnya mah pengaruh dimensi budaya organisasi terhadap turnover intention ekspatriat pada Hotel Bintang 5 di Nusa Dua Bali. Oke, gimana tuh? Gimana kasusnya? Ya, silakan 5 menit aja. Kesimpulannya aja yang Raki pahami di situ apa? Dari kasus apa tadi? Turnover apa? Raki? Tentang turnover intention ekspatriat pada Hotel Bintang 5 di Nusa Dua Bali, Bu. Oke. Ya, gambarannya gimana tuh? Gambarannya gimana? Kehadiran ekspatriat di Bali memberikan dampak positif bagi pariwisata Bali, namun tingginya turnover ekspatriat berefek pada tingginya biaya yang dikeluarkan perusahaan. Penelitian ini bertujuan menguji model Sablingsky yang didasarkan pada teori Skene yang mempostulasi bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap turnover intention ekspatriat. Populasi penelitian ini adalah seluruh ekspatriat di Hotel Bintang 5 di Nusa Dua Bali, sejumlah 66 orang. Data dianalisis dengan regenerasi linear sederhana. Hasil penelitian membuktikan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap turnover ekspatriat. Oke. Jadi setiap ekspatriat yang bekerja kayak di luar gitu pasti mengalami yang namanya culture shock gitu, Bu. Terus lanjut. Jadi menurut pandangan saya mah memang cenderung kayak ekspatriat yang di luar yang mengalami kegagalan gitu dalam menjalani tugasnya, rata-rata mereka mengalami gegar budaya, Bu, kayak gitu. Ada semacam trauma gitu nggak? Ada semacam trauma gitu ya? Atau gimana? Itu kalau dari sisi negatifnya ya? Ya. Nah, kalau dari sisi negatifnya memang keberadaannya seperti itu. Menurut Abel, selain kasus yang demikian itu, kira-kira apa yang bisa kamu amati dari, oke lah, Bali ya. Bali itu banyak sekali tenaga ekspatriat yang datang ke Bali. Ya, entah mereka sebagai turis, entah mereka sebagai apa ya namanya, kunjungan bisnis ya, dan lain sebagainya. Nah,
Menurut pandangan teman-teman di sini gimana? Mensikapi keberadaan banyaknya orang asing di Pulau Bali? Mungkin bagus juga gitu Bu, soalnya kan ekonomi di wilayah Bali jadi kebantu gitu Bu, bukan dengan ekspatriat saja tapi dengan datangnya wisatawan kayak turis juga kan itu bisa menambah devisa atau pemasukan buat warga atau ekonomi di daerah Bali gitu Bu. Ya, tapi itu bisa membuat dampak yang positif juga itu untuk meningkatkan devisa pemerintah ini ya. Ya, Bali jadi selain sendiri. dampak negatifnya, positifnya juga. Dari seorang Amerika ke negara Jepang, ternyata di sana mereka terkendala oleh segala sesuatu yang mungkin karena budaya Amerika dengan budaya Jepangnya tidak sama gitu ya, sehingga terjadi suatu gesekan di dalam mungkin ya di dalam benak si orang Amerika ini terhadap lingkungan masyarakat Jepang itu sendiri. Nah, menurut tanggapan Anda itu gimana? Nah, itu ada semacam kasus seperti itu yang dilemparkan oleh Rindi. Coba ada yang memberikan tanggapan? Oh, tentang kesenjangan sosial itu tersebut mungkin Bu? Kesenjangan pengetahuan? Oke, gimana kesenjangan pengetahuannya yang tentang gap pengetahuan? Nah, gimana? Oh, menurut Jikri, kan menurut pandangan Jikri, bentar Bu, tadi mana ya? Oh ini. Menurut pandangan Jikri ya, yang sangkut paut dengan tugas atau UAS yang Ibu kirimkan waktu kemarin ya Bu ya? Tugas itu, gimana? Nah, menurut pandangan saya, dari sisi peran seorang ekspatriat untuk mengisi gap knowledge atau kesenjangan pengetahuan itu terkait penugasannya, ialah dengan melakukan survei terlebih dahulu terkait di mana kita akan bertugas. Lingkungan seperti apa yang nantinya akan menjadi tempat penugasan kita, budayanya seperti apa, terutama makanannya seperti apa kan kita nggak tahu itu halal atau non atau haram gitu ya Bu ya. Kita juga kan harus menyesuaikan dengan lidah kita di setiap negara berbeda-beda. Terus dan masih banyak hal lagi yang harus kita perhatikan agar dalam melakukan penugasan menjadi ekspatriat kita tidak akan mengalami gap knowledge tersebut. Nah, dalam survei tersebut dapat dilakukan dengan cara mencari informasi di internet yang lebih mudah itu ya Bu ya. Atau mencari tahu kepada pelaku ekspatriat yang pernah bertugas di wilayah tersebut. Oke, benar. Ya, hal tersebut dapat membantu seorang ekspatriat dalam melakukan tugasnya tanpa adanya atau meminimalisir gap knowledge dalam melakukan tugas sebagai ekspatriat. Nah, itu statement saya Bu, bukan dari artikel. Itu statement saya yang diadaptasi dari pemahaman Ibu yang dijelaskan pada saat pembelajaran. Sip, berarti kamu menangkap apa yang saya bahas kemarin ya. Oke Bu. Jadi contohnya seperti itu. Jadi ada mungkin tidak semua orang memahami konsep budaya yang ada di suatu negara, sehingga memang kita harus mencari tahu dulu. Mungkin orang Amerika ini tidak ini dulu mungkin ya Rindi. Kalau kita membahas kasusnya Rindi, kalau kita kaitkan dengan tanggapan dari Zikri, ya itu tadi, karena kita harus istilahnya toleransinya harus tinggi ya, karena kita datang ke wilayah orang lain gitu ya, kita datang ke wilayah orang lain, memang untuk beradaptasi itu butuh waktu yang cukup panjang. Memang pengetahuan kita harus dieksplor lagi gitu ya, kita harus mencari lagi sendiri, nggak bisa kita hanya berdiam diri gitu, butuh orang lain untuk memahami kita kan gitu ya, ya kan? Benar Bu. Ya, oh iya Bu, satu lagi kultur shock. Ya itu itu kultur shock. Kultur shock sih Bu. Karena jangankan pindah negara ya Bu, kita pindah kota aja, kultur itu berbeda dan pasti berat banget. Itu masuknya ke ekspatriat nasional dalam negeri mungkin ya Bu ya? Ya, jadi domestik. Ya, jadi kan ekspatriat itu kan ada ekspatriat lokal, ada ekspatriat yang sifatnya domestik. Domestik itu ya kita yang kadang suka tadi kata Meka pindah-pindah ke tempat lain gitu ya. Nah, gitu. Karena kan beda habit. Oh iya benar Bu, kebiasaan. Nah, itu kalau misalnya para pemain ini datang ke wilayah lain, ya kan mereka juga termasuk ekspatriat juga ya para pemain bola ini. Gitu kan, karena harus
Nah, situasi yang muncul di sana kira-kira apa sih yang dirasakan selain karena oke lah cuaca emang udah pasti ya jadi ketakutan kalau kita datang ke luar negeri. Selain itu apa? Dari budaya mungkin Ibu. Budaya gimana? Jadi kan pasti berbeda budaya kita sama pemain asing gitu Bu. Mm-mm. Dari ketepatan waktu, terus apa ya? Budaya antar pemain maksudnya? Iya Ibu. Oh, gimana? Kayak seperti ini Bu, pelatih yang baru yang Indonesia itu juga ekspatriat mungkin ya Bu. Iya. Ekspatriat, betul, bisa dikatakan ekspatriat. Siapa yang pemain Korea itu ya? Apa pelatih Korea itu siapa namanya? Pelatih Ya Korea. si Taeyong ya Bu. Ya, Shin Tae-yong. Mungkin susah dalam berbahasa Bu. Nah, Iya. Iya. Soalnya kan dia juga pakai ini Bu, pakai kayak Translator penerjemah gitu, orang Bu. Korea tapi lama di Indonesia gitu Bu. nah ini memang masyarakat Korea, masyarakat Jepang itu memang sangat tunduk dengan bahasa negaranya sendiri gitu. Artinya sehari-hari mereka memang menggunakan bahasa itu gitu. Jadi untuk mungkin ya kemampuan berbahasa asingnya itu yang mereka harus lebih ini lagi ya, intens, terutama kayak pelatih Korea itu kan ya. Ya, jadi Ya. translator gitu ya, bahasa Iya, penterjemah gitu, penterjemah. Oh, pakai translator, saya baru tahu. Iya, Bu. Ya Ibu. Jadi ada orang udah lama di Indonesia Bu, tapi dia orang Korea asli. Si pelatih itu. Si Bukan si penerjemahnya, Bu. Oh, yang penerjemahnya itu. Iya. Oke. Karena kan keterbatasan bahasa juga Bu buat melatihnya. Nah, itu jadi cultural shock itu ya salah satunya karena kendala bahasa ya. Iya, Ya. Bu. Betul. Bahasa memang itulah kan memang ada peraturan yang memang menegaskan siapapun warga negara asing yang akan datang ke suatu wilayah ya yang berbeda wilayah negaranya itu memang mereka harus sebelumnya menguasai dulu kemampuan berbahasa asingnya. Contoh kayak tenaga kerja kita, TKW kita kan makanya dimasukkan dulu ke bursa pelatihan tenaga kerja gitu ya, mereka dilatih untuk apa ya, untuk bersikap, dilatih untuk berbicara gitu ya. Karena suatu saat mereka akan single fighter di situ. Istilahnya ya langsung berhadapan dengan targetnya gitu kan, dengan masyarakatnya gitu. Nah, kalau kita nggak dibiasakan gitu kan jadi kaget juga. Baik, sudah kumpul semuanya. Terima kasih. Hari ini kegiatan dari apa yang memang ditargetkan ya untuk kita bisa membahas mengenai studi kasus dari kegiatan dari kegiatan diskusi kita kali ini ya, di mana kita mengambil tema bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbasis student center learning. Artinya di sini yaitu kita kegiatan ini adalah melibatkan mahasiswa untuk memberikan argumen ya, memberikan sebuah pendapat, opini ya, dengan menggunakan case based method. Artinya kita berpegang kepada studi kasus. Nah, makanya kenapa tadi kita membahas tentang berbagai macam kondisi dari para ekspatriat ya, karena Ibu mengambil temanya dari kegiatan ini, kegiatan yang ada di dalam ekspatriat ini gitu ya. Menyiapkan bahwa kita harus siap beradaptasi ya, harus sering kita memperkaya dulu deh wawasan dulu ya. Kita menggali lagi potensi bahwa saya itu memang harus banyak tahu gitu ya. Jadi kita tuh berangkat dari hal yang kita tidak tahu supaya kita nanti bisa mencari tahu. Nah, ini menjadi seorang ekspatriat itu begitu. Kita belum mengenal keadaan lingkungan tempat kita akan datangi gitu kan. Kita belum tahu nih seperti apa lingkungan kerjanya, apakah produktif atau tidak produktif. Artinya apakah nanti lingkungan itu membuat saya nyaman tidak. Nah, inilah ilustrasi yang ada di bahan pengajaran yang saya berikan, gitu, bahwa suatu tantangan tersendiri ya bagi seorang ekspatriat
dalam kajian mata kuliah SDM internasional itu ya salah satunya adalah harus dia terlebih dahulu mengatur perilakunya. Sebagai penutup, barangkali di sini nanti saya sebagai dosen pengampu mata kuliah dari SDM internasional ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anakku semua di sini untuk mengikuti segala aktivitas pembelajarannya dari mulai awal sampai dengan akhir. Dimana Anda tahu kan ya bahwa